Rizik dan Amin Rais benar-benar bertemu di Arab. Ini prediksi isi pertemuan mereka. Banyak para pengamat baik dari pengamat awam maupun yang sudah profesional memprediksi kepergian Amin Rais, Sandiaga Uno, dan Anies ke negara Arab dengan alasan umroh, agak berbau-bau politis. Setelah tersangkut kasus hukum, Rizik pun lari ke Arab dan bertemu dengan Zakir Naik. Kasus Rizik tidak tanggung-tanggung. Orang yang dianggap sebagai ulama, ternyata dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian, karena kasus chat yang berkonten pornografi. Ulama, terjerat dengan kasus pornografi. Tentu muka Rizik di Indonesia tercoreng dengan arang hitam kelakuan yang disangkakan kepadanya. Bukan hanya pergi dengan alasan umroh, ia tidak tanggung-tanggung membawa seluruh keluarganya, bahkan sampai sekarang sudah 1 bulan lebih ia berada di Arab Saudi, tempat Raja Salman. Setelah Rizik, dalam waktu yang berdekatan Sandiaga Uno pun dipanggil KPK sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus dugaan suap dan penggelapan tanah. Lumrah, kasus yang kerap kali terjadi di dalam dunia bisnis yang dijalankan dunia pengusaha kaya raya. Biasanya mereka yang tidak mau ribet dan tidak ingin berbelit-belit di dalam melancarkan segalanya, mereka menggunakan semacam wali alias pelicin, seperti istilah Fadlizon, untuk melancarkan transaksi dan pembangunan. Memang mental-mental semacam ini haruslah ditumpas habis di bumi Indonesia. Jika oli-oli korupsi semacam ini terus-menerus dilakukan, tidak heran para pengusaha kaya akan menjadi kaya, sedangkan pekerja tetap bekerja selama-lamanya. Apakah tren umroh berhenti sampai di 2 orang aneh ini? Ternyata tidak. Anies dan Amin Rais pun juga berangkat ke Arab untuk melakukan umroh. Anies mungkin adalah orang yang umroh paling telat, setelah dilaporkan ke KPK mengenai kasus dugaan korupsi jualan buku ratusan miliar di Jerman. Nah, yang paling luar biasa adalah Amin Rais, yang selama ini menggembar-gemborkan kasus Ahok dan kasus-kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Ahok. Amin sendiri terkena jeratan dugaan tindak korupsi. Ketika saya mendengar sekilas Amin Rais terjerat dalam kasus korupsi, saya langsung berpikir Amin kasih uang ke siapa. Ternyata ketika berita resmi keluar, saya dapatkan info bahwa Amin Rais diduga mendapatkan uang dari kasus korupsi alat kesehatan. Harga diri Amin Rais pun hancur seketika. Ia tidak disangkakan sebagai penyuap, melainkan orang yang disuap. Waduh, gawat sekali. Ternyata selama ini saya masih terlalu tinggi memandang posisi Amin Rais. Ternyata dia tidak lebih dari orang-orang yang disangkakan oleh KPK. Jeratan KPK sangat maut dan tidak pandang bulu. Amin Rais pun pergi ke negeri Arab Saudi, dengan alasan umroh. Ternyata di dalam umroh, Seng tersangka bertemu dengan Seng belum tersangka. Rizik bertemu dengan Amin Rais. Dari foto-foto yang didapatkan, terlihat sekali muka tidak bersalah yang dipancarkan dari wajah mereka. Seolah-olah mereka merasa aman dan terlindungi dari segala kemaksiatan yang menjerat diri mereka. Orang pertama diduga lakukan seks chat, orang kedua dijerat kasus korupsi dengan nilai 600 juta saja, untuk lulusan Amerika, yang tentu habiskan uang banyak untuk lulus, entah dengan care apapun. Apa isi pertemuannya? Sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi apapun dengan hal ini. Namun hampir dapat dipastikan bahwa alibi mereka bertemu hanyalah sekadar untuk melakukan silaturahmi. Silaturahmi antar orang yang bermasalah, biasa menjadi sebuah silaturahmi yang berujung kepada agenda-agenda lain. Agenda lain apakah itu? Lagi-lagi saya tidak ingin berspekulasi. Namun saya akan berikan beberapa hint yang dapat membantu para pembaca untuk berimajinasi dan mengantisipasi. Sebenarnya saya tidak berharap terlalu banyak agar tulisan ini dibaca bahkan oleh mereka, berhubung mereka tahu bahwa media ini adalah media yang menyuarakan kebenaran. Namun apa salahnya saya mencoba? Begini, mereka dalam waktu yang berdekatan terjerat dengan 2 kasus yang berbeda. Sebelumnya mereka pun pernah berada dalam satu visi, yaitu memenjarakan Ahok. Mereka berbahagia karena mereka bisa memenjarakan Ahok.
Setelah Ahok masuk penjara, ternyata mereka masih kurang puas melakukan penzoliman kepada Ahok. Dengan penangkapan Sekjen Fui, Gatot Sabtono alias Al-Khattat, polisi membuka tabir lain, yaitu usaha makar yang ingin dilakukan oleh Fui. Fui berafiliasi dengan FPI, dan FPI dekat dengan Amin Rais. Ketiga orang ini, Amin, Riziek, dan Gatot sudah tersangkut kasus hukum. Satu orang dikorbankan di Makobrimob, dua lagi masih bergerak bebas. Jadi kira-kira apa yang sedang mereka rencanakan di Arab? Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Semoga Tuhan tetap tidak tidur, dan matanya tetap memandang ke negeri Indonesia ini. Hukum di Indonesia harus benar-benar ditegakkan, agar penzoliman tidak berlanjut kepada Jokowi. Mungkin saja mereka berhasil menghantam Jokowi. Setelah Jokowi, Pancasila, setelah Pancasila, apalagi? Apakah mereka akan menzolimi Tuhan? Lagi-lagi mungkin saja demikian. Mengapa? Mereka yang merasa bisa melakukan aksi bela Islam, yang sebenarnya tidak perlu dibela, maka mereka pun akan merasa bisa melakukan aksi menolak atau menuntut Tuhan?